saya untuk bisa memberikan materi atau mungkin sharing pengetahuan pada siang hari ini. Barangkali kalau mungkin lebih tepat saya bilang ini sebagai sharing knowledge ya, dan juga sharing pengalaman. Karena sejujurnya saya juga masih terus belajar mengenai gasifikasi, dan terlebih gasifikasi ini juga menjadi salah satu hal yang baru, di mana kebetulan PTBA sendiri, tempat saya bekerja, menjadi salah satu pionir dalam memulai proyek ini. Pada awalnya saya diminta oleh teman-teman MGI untuk berbagi tentang inovasi pengolahan dan juga pemanfaatan batubara untuk masa yang akan datang, dan karena kami di sini dari PTBA kebetulan juga sedang mengerjakan salah satu upaya pengembangan batubara selain dibakar seperti pada umumnya, jadi saya akan lebih membahas tentang potensi sumber daya dan karakteristik batubara apa saja yang mungkin cocok untuk dikonversi menjadi produk hilirisasi atau gasifikasi, terutama studi kasus yang sedang kami kerjakan sekarang. Nah, barangkali di sini ada teman-teman yang mungkin sudah paham duluan tentang gasifikasi itu apa, atau mungkin justru ada yang baru kenal sama sekali. Nah, nanti harapannya di dalam webinar kali ini kita bisa saling sharing, kita saling berbagi ilmu, yang tujuannya adalah bersama-sama untuk kemajuan ilmu pendidikan. Baik, presentasi saya pada siang hari ini akan saya mulai dengan menunjukkan status sumber daya dan cadangan batubara di Indonesia, di mana data ini saya ambil dari Badan Geologi pada status bulan Desember 2019, tetapi masih relevan sampai sekarang, di mana saya hanya ingin menunjukkan mengenai batubara. Nah, biasanya saya akan fokus tentang kualitas batubara gitu ya. Karena batubara itu dapat dinilai dari kualitasnya, dan kualitas batubara itulah yang nanti akan menjadi dasar dalam sisi keekonomian sebuah tambang batubara pada suatu daerah. Nah, secara umum dapat kita bagi menjadi beberapa kategori atau klasifikasi, yaitu mulai dari low CV, medium CV, hingga high CV. Atau yang mungkin teman-teman semua di sini saya pikir semuanya adalah rata-rata geologis, mungkin lebih kenal dengan nama lignit, bituminous, hingga antrasit. Nah, pada tayangan dapat dilihat bahwa mayoritas batubara yang ada di Indonesia itu merupakan batubara medium hingga batubara low CV. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang kualitas yang high CV itu kira-kira kalorinya 5.000 atau 6.000 ke atas, itu mungkin relatif memiliki harga yang lebih baik, apalagi sekarang kan. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara mengenai batubara yang medium CV, apalagi ke low CV, yang mungkin secara nanti proses penggaliannya itu kalau dibandingkan dengan margin penjualan bisa jadi menjadi sangat tipis, sehingga kami sebagai perusahaan atau produsen batubara kerap kali harus memutar strategi kembali dan menghitung-hitung ulang apakah batubara yang sedang kami gali saat ini itu masih untung atau tidak. Oke, nah produksi batubara nasional pada gambar kiri atas itu oleh perusahaan-perusahaan, baik oleh PTBA maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya, saat ini memang mayoritas masih dijual sebagai raw material. Nah, hal inilah yang mayoritasnya juga masih dijual ke luar negeri, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara eksportir batubara terbesar di dunia. Sementara kalau kita melihat di grafik yang di bagian bawah, maka sebetulnya kebutuhan akan batubara sebagai pemasok energi primer nasional itu dari tahun ke tahun diproyeksikan masih akan terus bertambah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri perlu dilakukan upaya peningkatan nilai tambah supaya batubara ini tidak lagi digunakan atau dijual as is sebagai raw material, tetapi juga memiliki nilai tambah yang mana nanti nilai tambah ini juga dapat mengangkat harga batubara dalam bentuk produksi hilir, terutama untuk batubara-batubara yang memiliki kualitas rendah atau low CV yang keterdapatannya tadi sekitar 30-an% dari total sumber daya ataupun cadangan nasional. Kemudian melanjutkan dari slide yang sebelumnya, di sini saya bercerita tentang bahwa beberapa tahun yang akan datang, sebetulnya pemerintah sudah berusaha untuk mengurangi porsi penggunaan batu bara dalam bauran energi nasional, yang mana sejalan dengan kebijakan untuk penurunan emisi karbon. Tetapi yang perlu menjadi garis bawah di sini adalah walaupun secara porsi penggunaan batu bara itu turun porsinya, tetapi secara volume dari tahun ke tahun itu akan terus meningkat. Nah, hal inilah yang nanti perlu untuk mulai dipikirkan oleh berbagai pihak bahwa
Ya, mohon maaf mungkin dari audiens, mungkin dari pemateri kita lagi terkendala sinyal. Kita masih menunggu ya teman-teman dari pemateri kita apakah sinyalnya sudah baik. Ya, sorry ya, keputus ya. Tadi sampai mana ya? Sinyal Yang tambang ini. bauran Mas. Oke, yang bauran. Sorry. Sampai sini udah tadi? Gimana Mas Ya, Agus? Tadi sini udah belum ya? tadi masih di bauran Mas, penjelasan di bauran. Oke. Oke, mungkin saya ulangi ya untuk yang bauran. Udah kelihatan ya, full ya? Sudah Mas. Ya, jadi saya ulangi lagi, mohon maaf ada kendala teknis internet di sini. Jadi memang dalam beberapa tahun yang akan datang itu pemerintah sudah berusaha untuk mengurangi porsi dari penggunaan batu bara dalam bauran energi nasional, yang mana ini juga sejalan dengan kebijakan penurunan emisi karbon. Tetapi yang perlu menjadi garis bawah kita semua adalah bahwa walaupun secara proporsi itu dia turun, tetapi secara volume dari tahun ke tahun tetap batu bara akan terus meningkat kebutuhannya. Nah, inilah yang mulai saat ini itu mulai perlu dipikirkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, industri maupun dari akademisi, bahwa batubara kita yang melimpah ini tidak hanya dibakar begitu saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan sedemikian rupa seiring dengan penemuan teknologi dan kemajuan teknologi yang ada. Sehingga nanti batubara ini bersifat bisa menjadi lebih ramah terhadap lingkungan serta diiringi dengan kenaikan dan nilai tambah produk turunannya. Kemudian produk turunan yang saat ini sudah proven di beberapa negara, antara lain adalah konversi batubara menjadi metanol dan juga DME atau dimethyl ether, yang mana kedua produk ini itu ternyata sangat dibutuhkan di Indonesia, sehingga konversi batubara menjadi metanol dan juga DME itu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kita semua, terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia perbatubaraan Indonesia, termasuk kita sebagai geologis seperti itu. Nah, menjadi peluang, kenapa? Karena ternyata terdapat teknologi yang bersifat lebih ramah lingkungan atau bisa kita sebut sebagai clean coal teknologi yang sudah proven. Sementara tantangannya adalah bahwa ternyata belum ada pihak manapun yang mencoba menerapkan di Indonesia dalam skala komersial. Jadi dalam skala komersial yang saya garis bawah di sini. Meskipun memang beberapa perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian sudah melakukan percobaan dalam skala lab dan juga project, tetapi di sini saya garis bawahi sekali lagi bahwa skala komersial ini untuk hajat hidup orang banyak, dan dalam hal ini pemerintah juga sebetulnya sudah mulai memberikan upaya dalam konversi batubara menjadi energi yang lebih bersih dengan memasukkan DME dari batubara dalam peta kebutuhan LPG ke depannya. Nah, di mana DME ini sudah mulai dimasukkan oleh pemerintah mulai tahun 2025. Kemudian ini merupakan dasar hukum yang menjadi salah satu bentuk keseriusan upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pengembangan dan pemanfaatan batubara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, di mana pemerintah telah mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai tambah pada komoditas minerba, di mana setiap perusahaan itu nanti dapat mengembangkan dan juga memanfaatkan batubara menjadi bentuk-bentuk lain seperti coal upgrading, coal briquetting, pembuatan kokas atau caking, kemudian ada coal liquefaction, coal gasification, coal slurry, hingga pemanfaatan untuk PLTU multambang. Di sini semangatnya jelas bahwa pemerintah ingin memenuhi kebutuhan dalam negeri yang berbasis batubara, tetapi juga ingin mewujudkan pengembangan energi batubara yang relatif lebih bersih melalui teknologi batubara bersih atau clean coal technology. Nah, kemudian pemerintah juga mendorong kepada perusahaan-perusahaan batubara, hal ini utamanya bagi perusahaan-perusahaan swasta pemegang IUP PKP 2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, untuk dapat melanjutkan
usahanya atau mendapatkan perpanjangan IUP. Nah, jadi selain itu juga pemerintah akan memberikan kebijakan pemberian insentif non fiskal bagi siapa saja yang melakukan hilirisasi batubara. Jadi di sini pemerintah benar-benar ingin mendorong kepada setiap pengusaha agar segera melakukan hilirisasi batubaranya. Nah, berikut ini merupakan bagan yang menunjukkan bahwa ternyata batubara itu dapat dimanfaatkan dalam beberapa produk. Slide ini saya ambil dari presentasi dari Badan Geologi sebagai salah satu pihak pemerintah yang terus berupaya untuk berinovasi dan melakukan upaya-upaya penelitian dan pengembangan hilirisasi batubara, di mana beberapa yang kita sudah tahu dan tidak asing ini ya. Yang pertama itu ada coal power plant, yaitu kita bakar untuk PLTU, kemudian ada coal briquetting, jadi briket batubara, dan juga beberapa lagi yang barangkali sudah pernah dibahas di dalam perkuliahan, tetapi mungkin baru sebatas tahap penelitian atau skala laboratorium seperti coal upgrading, kokas, dan coal slurry. Nah, untuk gasifikasi sendiri yang dikotakin warna cerah itu ternyata dapat dilihat ada banyak sekali produk turunan yang dapat dihasilkan seperti sintesa amonia itu dapat diubah menjadi pupuk urea maupun amonia dan amonium nitrat. Kemudian ada juga sintesa metanol itu untuk pembentukan metanol untuk industri kimia, pembentukan olefin untuk industri petrokimia, dan formaldehid atau formalin untuk industri kesehatan dan juga kimia. Serta ada metanasi atau metanation itu adalah pembentukan senyawa metana yang dapat diubah menjadi synthetic natural gas atau SNG, di mana nanti di sini saya akan menjelaskan DME yang merupakan satu produk turunan gasifikasi yang akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, dari bagan ini dapat dilihat bahwa ternyata ada banyak sekali pengembangan batubara daripada jika hanya dibakar begitu saja, dan ternyata manfaatnya dapat digunakan pada beberapa industri selain industri energi. Nah, apabila harga batubara sedang bagus seperti sekarang ini, maka kami sebagai perusahaan atau produsen batubara barangkali tidak terlalu ambil pusing gitu, walaupun batubara yang dihasilkan adalah batubara kualitas rendah atau low CV. Nah, tapi mengingat komoditas batubara ini itu kan dia memiliki fluktuasi harga yang sangat tinggi, maka pengembangan seperti ini bisa menjadi salah satu alternatif yang baik gitu ya bagi setiap pengusaha, supaya batubara yang tidak laku dijual, terutama untuk batubara low CV ini tetap dapat diproduksi dan juga tetap dapat digunakan dan diambil manfaatnya. Kemudian ini merupakan beberapa proyek gasifikasi batubara yang ada di Indonesia yang saya ambil juga dari Badan Geologi, di mana saat ini ada 4 perusahaan termasuk PT PA itu sendiri yang juga ada KPC, Arutmin, dan Adaro, di mana rata-rata itu pengembangan atau pemanfaatan batubara menjadi metanol dan juga DME. Nah, sebelum masuk ke dalam spesifikasi batubara, ada baiknya kalau kita juga mengenal apa itu gasifikasi dan teknologi seperti apa yang digunakan dalam mengonversi batubara menjadi produk lain. Secara umum, gasifikasi adalah proses konversi material pengandung karbon atau batubara menjadi energi atau produk-produk lain yang melalui sebuah alat yang disebut sebagai gasifier. Jadi ini adalah alat-alat yang disebut sebagai gasifier. Gasifier sendiri terdapat beberapa jenis sesuai dengan speknya masing-masing. Ada fixed bed, ada fluidized bed, dan juga in-drain flow. Nah, secara umum prinsip teknik gasifikasi batubara ini adalah batubara dimasukkan ke dalam wadah, kemudian di dalam wadah itu nanti akan dialirkan udara sebagai media bakarnya, seperti itu. Nah, nanti hasil dari pembakaran batubara dengan udara yang mengandung oksigen itu akan menghasilkan gas, terutama adalah gas CO dan juga H2, yang nanti gas ini nanti akan dialirkan ke wadah lain untuk di-capture atau disimpan, yang kemudian diproses lebih lanjut untuk diolah menjadi produk-produk yang akan diinginkan tadi. Nah, pada gambar ini nanti dapat dilihat ada tempat masuk batubara, ada juga media gasnya yang sama, ada juga yang berbeda, kemudian ada juga yang nanti ada tempat pembuangannya tersendiri seperti material-material sisa seperti as dan juga yang lainnya. Nah, ini biasanya dipisah memang untuk gas capture dan juga untuk pembuangan pemotornya dengan tujuan supaya nanti gas yang dihasilkan itu benar-benar gas yang murni, tidak ada pengotor, seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih beda dari masing-masing alat tersebut?
Jadi bahwa dari masing-masing alat itu memiliki spesifikasi, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini dapat dibaca di tampilan slide di layar, misalnya saja fixed bed. Dia ini membutuhkan suhu yang akan menghasilkan suhu gas yang relatif lebih rendah daripada dengan spek batubara yang terbatas, namun memiliki produk samping selain gas yang cukup beragam, seperti ada minyak, ada abu, dan juga produk-produk lain. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang in-drain flow di sebelah kanan, dia memiliki output gas dengan suhu yang sangat tinggi sekali di atas 1000 derajat Celcius. Tetapi dari sisi produksi gas yang dihasilkan pada in-drain flow relatif lebih bersih daripada teknik atau peralatan yang lain. Dan juga pada in-drain flow ini dia bisa digunakan untuk spesifikasi batubara yang lebih beragam, jadi tidak hanya terbatas. Jadi kalau di masing-masing teknologi gasifier ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi kalau secara sekilas dapat disampaikan bahwa dari sisi kemurnian gas yang dihasilkan tentu in-drain flow adalah teknologi yang paling bagus dan paling unggul. Karena dengan suhu yang tinggi dia bisa menghasilkan gas dengan komposisi yang paling murni, sehingga nanti dalam prosesnya memang masih ada isu-isu lain gitu, seperti pendinginan gas pasca konversi gitu sebelum diproses lebih lanjut. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kemudian spek apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses gasifikasi ini? Jadi pemilihan metode atau peralatan gasifier itu akan menyebabkan kebutuhan pasokan batubara yang akan berpengaruh terhadap kebutuhan pasokan batubara yang akan digunakan. Seperti karakteristik kualitas batubara, kemudian juga performa alat gasifiernya, termasuk nanti dari pengalaman dari si operator yang memiliki teknologi gasifikasi itu sendiri. Jadi masing-masing dari faktor itu nanti akan saling mempengaruhi satu sama lain dan berpengaruh terhadap produk seperti apa yang akan dihasilkan, seperti itu. Kualitas batubara di sini menjadi salah satu faktor yang utama karena ini merupakan bahan baku yang akan diolah. Jadi nanti setiap perusahaan itu wajib memiliki pemahaman tentang kualitas batubara yang sangat baik gitu. Jadi setiap pemilik IUP atau produsen batubara wajib mengenali dan memahami tipe karakter batubara seperti apa yang mereka miliki. Karena ini mereka dituntut untuk bisa memberikan spesifikasi yang sangat detail untuk kemudian nanti disampaikan ke operator gasifikasinya. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan informasi yang cukup kepada operator untuk menghitung proses yang nanti akan mereka lakukan. Karena operator ini membutuhkan informasi kualitas batubara yang detail untuk membuat desain pabrik yang sesuai dengan batubara yang akan diolah. Nah, apabila nanti kalau dalam penyampaian informasi ini tidak detail, sehingga nanti dalam perjalanannya itu terjadi miskalkulasi, nah nanti akan berimbas kepada yield produk yang akan dihasilkan gitu. Misalkan pabrik sudah didesain untuk mengolah 1 juta ton batubara setiap tahun. Nanti hasilnya adalah 200.000 liter DME. Nah, apabila ternyata kualitasnya tidak sesuai atau di luar spek yang telah disepakati, maka dari 1 juta ton tadi barangkali nggak jadi 200.000 lagi gitu, akan berkurang, misalkan jadi 160 atau 150.000. Intinya tidak sesuai dengan rencana awal, sehingga nanti hitung-hitungannya secara ekonominya bisa menjadi bias seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk karakteristik ini. Nah, kemudian secara umum proses yang berlangsung dalam proses coal to DME itu sendiri antara lain adalah yang pertama dimulai dari coal gasifikasi itu untuk menghasilkan syngas, yang mana nanti syngas ini dimurnikan kembali untuk menghilangkan pengotor dan juga material-material yang diperlukan dalam komposisi gas, sehingga kemudian pembentukan metanol dan terakhir adalah pengolahan menjadi DME. Nah, di sini saya ulangi lagi bahwa spesifikasi kualitas batubara sangat diperlukan untuk membuat desain pabrik. Karena kalau selama ini kan fokus pembahasan kualitas batubara itu lebih banyak di parameter analisis proximat seperti FC, VM, as content, kemudian kandungan moisture seperti TM dan IM, lalu ada kandungan sulfur dan kandungan kalor atau calorific value. Nah, kalau di dalam pembahasan gasifikasi, maka justru parameter-parameter yang umum tadi tidak begitu dilihat gitu. Justru yang dilihat adalah kemurnian dari gasnya, di mana kemurnian dari gas itu dilihat dari parameter seperti analisis ultimat, CHONS, dan juga analisis kandungan abu, seperti itu. Nah, ini sebagai tambahan pengetahuan kita bersama tentang para pemilik lisensi teknologi gasifikasi yang ada di beberapa negara, mulai dari fixed bed, fluidized bed, dan juga in-drain flow. Dapat dilihat kalau dari masing-masing teknologi itu dapat disesuaikan dengan jenis kualitas batubara yang bisa diolah.
mulai dari lignit sampai bituminus sampai mungkin yang lebih tinggi lagi. Nah, ternyata ada cukup banyak perusahaan-perusahaan atau negara yang sudah menerapkan gasifikasi batubara ini dengan beberapa jenis kualitas batubara. Untuk PTBA sendiri saat ini kami bekerja sama dengan APCI atau Air Product Chemical Corporation, di mana Air Product ini kalau di grafik ini dia sudah berpengalaman melakukan gasifikasi batubara mulai dari batubara yang kualitasnya relatif rendah, lignite, sampai ke bituminus. Kemudian ini merupakan pertimbangan yang perlu diperhatikan juga dalam pelaksanaan proyek Coal to DME atau gasifikasi batubara. Jadi secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu adalah pertama kita perlu memperhatikan kondisi geologi lokasi pabrik gasifikasinya. Kemudian yang kedua, ini kita juga harus melihat perjalanan kualitas batubaranya, gitu, mulai dari bor sampai dengan batubara akhir sebelum masuk ke dalam pabrik. Untuk kondisi geologi lokal pabrik itu lebih kepada safety atau keselamatan ketika proses pengolahan selama proyek ini berlangsung. Jadi lokasi itu diusahakan berada pada area yang sedikit struktur geologinya, kemudian terdapat pada formasi batuan yang keras, jadi perlu di mapping juga dan diuji untuk mendapatkan nilai kekerasan batuan pada area tersebut nanti supaya kita mendapatkan lokasi dengan area yang benar-benar kokoh dan dapat bertahan lama dan terhindar dari risiko-risiko lain. Kemudian juga kita perlu juga memapping nih untuk keberadaan lapisan-lapisan batubara atau outcrop batubara di sekitar lokasi pabrik itu, gitu. Tujuannya apa? Untuk menghindari potensi adanya gas metana yang keluar, karena kan batubara mengandung gas metana. Kemudian gas metana ini juga bisa menjadi berbahaya karena dalam proses gasifikasi, apalagi kalau kita menggunakan tipe gasifier yang internal flow tadi yang membutuhkan suhu yang sangat tinggi, maka dapat menimbulkan potensi suap bakar hingga ledakan. Nah, salah satu solusinya tentu bagi lokasi yang mau tidak mau terdapat outcropnya di lokasi sekitar pabrik, maka kita perlu untuk mengupayakan supaya outcrop tadi tidak terekspos terlalu banyak di permukaan, supaya tidak ada kontak dengan oksigen dan mengakibatkan suap bakar. Nah, kemudian juga perlu di mapping juga kehadiran ada tidaknya lubang bekas tambang galian peti atau penambangan tanpa izin atau illegal mining oleh masyarakat sekitar, karena biasanya setiap perusahaan itu, terutama perusahaan batubara, pasti akan menghadapi peti dan perlu di mapping juga pola sebarannya. Apakah si lubang-lubang galian ini dia mengganggu di lokasi pabrik atau tidak. Nah, kemudian terkait dengan perjalanan kualitas, ini juga wajib dan terus dimonitor perjalanan kualitasnya dari mulai kegiatan eksplorasi yang menghasilkan sampel bor dan terus berjalan sampai ke sampel front tambang, kemudian pengambilan sampel di batubara stockpile, baik stormwater stockpile maupun live stock, hingga tepat sebelum batubara itu masuk ke dalam gasifier untuk diproses. Jadi semuanya harus dikontrol untuk memastikan bahwa batubara yang dikirim benar-benar sudah sesuai spek untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Oke, mungkin sekilas saya kenalkan tentang PTBA. Bagi yang belum tahu bahwa kami merupakan salah satu tambang perusahaan batubara tertua di Indonesia, di mana kegiatan eksplorasi sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 1876, dan juga penambangan pertama kami dilakukan di tambang air laya, itu di Tanjung Enim, Sumsel, sejak tahun 1919. Nah, saat ini kami sedang berupaya dengan dukungan pemerintah untuk beralih tidak hanya menjadi perusahaan yang kegiatan bisnis prosesnya itu konvensional, tetapi juga terus berupaya memberikan nilai tambah ke batubara untuk dikembangkan dan dimanfaatkan ke dalam bentuk lain. Nah, ini sedikit informasi juga mengenai profil perusahaan kami, bahwa saat ini kami memiliki sumber daya dan cadangan batubara yang cukup besar, yaitu sumber daya sekitar 8,1 miliar ton dan cadangan 3,1 miliar ton, yang mana sebagian besar wilayah operasi ini ada di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Nah, ini merupakan neraca sumber daya cadangan kami dengan nilai sebesar ini. Untuk saat ini memang peruntukan batubara kami dijual secara raw material kepada PLN, terutama untuk mendukung program kelistrikan nasional dan juga kebijakan DMO. Nah, tapi ke depannya PTBA juga terus berupaya untuk mengembangkan batubara agar memiliki nilai tambah yang lebih lagi gitu, daripada jika dibandingkan menjual batubara secara raw material atau as is. Nah, hal ini juga sudah menjadi strategi pengembangan PTBA untuk mengembangkan hilirisasi batubara yang sekarang sedang dikerjakan, yaitu merubah batubara menjadi DME atau dimethyl ether. Nah,
proyek ini juga sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, di mana tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, di mana kawasan industri Tanjung Enim di Sumsel yang di dalamnya termasuk proyek gasifikasi batubara. Ini hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung proses pengembangan dan pemanfaatan batubara ke depannya. Nah, kemudian ini merupakan desain kawasan ekonomi khusus yang dibangun oleh PTBA, di mana masuk ke dalam proyek strategis nasional tadi yang saya jelaskan sebelumnya, yang diberi nama Bukit Asam Coal Base Industrial Estate atau BECBI. Jadi di dalam area KEK ini atau kawasan ekonomi khusus ini sedang dalam proses pembangunan PLTU tambang Sumsel 8 dengan kapasitas 2 kali 600 MW yang digunakan untuk mensuplai kelistrikan wilayah Sumatera. Juga akan dilakukan pembangunan pabrik gasifikasi batubara menjadi DME. Nah, selain itu juga kami sedang dalam kajian dan juga pre-feasibility study untuk pengembangan dan pemanfaatan batubara bentuk lain. Ini merupakan inisiatif pengembangan coal to DME dari PTBA yang sudah dikerjakan oleh PTBA, di mana proyek ini dimasukkan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan menggantikan porsi LPG yang saat ini sebagian besar masih impor gitu. Nah, kami juga berencana untuk mengubah batubara sebanyak 6 juta ton dalam setahun untuk diubah menjadi sekitar 1,4 juta ton DME setiap tahunnya. Jadi diharapkan proyek ini nanti mampu menghasilkan DME sebagai energi alternatif untuk substitusi LPG ke depannya. Mungkin itu paparan atau sharing knowledge dan informasi yang bisa saya berikan. Semoga memberikan insight tambahan ya dan juga wawasan baru. Nah, nanti bagi yang teman-teman yang memiliki informasi atau pertanyaan terkait paparan saya, akan coba saya jawab semampu saya di dalam sesi diskusi. Demikian saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pematerinya dari Mas Dwiki. Sangat menarik ya kita melihat tadi mulai dari perkembangan energi khususnya dari industri batubara ini ternyata sangat banyak ya produk-produk olahan yang bisa dihasilkan dari batubara itu. Nah, monggo untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat dengan format yang sudah disampaikan tadi. Nama. Mungkin kita untuk sesi yang pertanyaan pertama ini kita tiga penanya dulu. Monggo dari teman-teman audiens. Atau bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti saya selaku moderator akan mempersilakan. Ya, silakan dari teman-teman audiens. Oh, ini ada yang raise hand. Dari Ahmad Satibi. Silakan dari Ahmad Satibi untuk langsung menyalakan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaannya. Silakan Ahmad Satibi Jamil. Ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Bagaimana? Mungkin Ahmad Satibi bisa langsung on mic. Oh. Tidak jadi. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lain, dari audiens yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, saya persilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat.
Ini karena baru pertama kali ya, mungkin masih asing jadi belum terlalu banyak pertanyaan. Iya, mungkin karena ini suatu hal yang baru, jadi mungkin masih bingung untuk menanyakan. Ya, tapi silakan dari teman-teman mungkin kalau ada yang masih dirasa bingung dari pemaparan materi tadi, ya langsung ditanyakan saja ke pemateri kita. Karena materi kita ini sebenarnya sangat menarik untuk dikaji karena lagi booming-booming dalam pembahasan di saat ini. Nah, itu loh. Mau ngechat. Oh iya, baik. Untuk jurnal referensinya. Gimana dari teman-teman? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan dulu? Mungkin saya pancing dulu mungkin ya, Mas, dari teman-teman audiens ini mungkin untuk bertanya. Nah, mungkin di sini saya ada pertanyaan nih Mas untuk mengenai gasifikasi. Sebenarnya untuk teknologi gasifikasi ini untuk dampaknya itu lebih ke arah mana nih Mas? Dia lebih ke banyak yang positifnya atau negatifnya Mas? Mungkin seperti itu. Dari dampak apa dulu nih? Dampak yang dihasilkan dari pengolahannya. Oke. Secara sekilas ya mungkin secara umum gitu kan tadi sudah saya jelaskan. Jadi batu bara itu kan kalau kita tahu kan memang bukan batu bara yang bersih ya, batu bara yang kotor, kotor sekali malahan. Nah, tetapi dengan adanya gasifikasi ini itu bisa disebut sebagai teknologi batu bara bersih gitu. Jadi bukan batu bara yang bersih tapi adalah teknologi yang membuat batu bara ini lebih bersih gitu. Secara emisi jelas masih ada, kita tidak bisa menghilangkan emisi dari si batu bara, tetapi dengan teknologi ini itu setidaknya bisa mengurangi proporsi dari emisi yang dihasilkan. Bayangkan saja dari beberapa proses yang saya jelaskan, katakanlah batu bara masuk di dalam gasifier, kemudian dibakar lagi. Nah, di dalam gasifier itu tadi sudah terjadi pemilahan gitu antara gas yang dihasilkan dengan material pengotor yang juga dihasilkan. Nah, di mana nanti material pengotor itu dia akan dipisahkan dan juga dikeluarkan dari si gasnya. Karena tujuan dari gasifikasi adalah kemurnian dari gasnya, maka gas yang dihasilkan itu sebisa mungkin benar-benar murni gitu. Karena kalau gasnya nggak murni, maka nanti produk hilir yang dihasilkan juga menjadi tidak banyak gitu, karena masih ada pengotor-pengotor yang lain. Nah, dari sini bisa dibayangkan bahwa dalam prosesnya saja udah memisahkan banyak sekali pengotor gitu. Maka kalau menurut saya sih secara dampak cukup positif ya gitu ya, karena daripada kita membakar langsung batu bara yang menghasilkan abu dan juga limbah faba, ini sudah diminimalisir gitu di dalam prosesnya seperti itu. Baik Pak. Jadi untuk teman-teman tadi bahwa pengolahan dari gasifikasi ini memang lebih condong ke arah dampak positifnya karena secara kita ketahui bahwa batu bara tadi itu kan masih kotor ya Mas tadi itu. Baru diolah lagi menjadi batu bara yang lebih bersih atau yang mengurangi emisi karbon. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Waduh, masa nggak ada yang bertanya nih. Ini materi yang menarik loh untuk dibahas. Apalagi yang calon-calon geos nih yang mau bekerja nanti di industri batu bara. Nah, ini suatu kajian yang menarik untuk dibahas nih. Ya, monggo dari teman-teman audiens. Oh ya, saya lagi mau nanya nih Pak. Kalau mumpung ini belum ada nanya juga nih dari peserta Silakan, nih. silakan. Nah, kita kan tadi itu berarti ada proses lanjutan ya Mas dari pengolahan batu baranya itu. Nah, dari segi pembiayaan itu kira-kira itu
lebih menguntungkan atau bagaimana, Mas? Kalau dari segi pengolahannya itu untuk pembiayaan dari gasifikasi. Kalau kita bicara biaya, itu kita sebenarnya nggak bisa secara terpisah ya untuk melihat oh ini prosesnya yang membiayai siapa, nanti yang menggali siapa, biaya seperti apa itu nggak bisa. Jadi kita harus melihat secara holistik, secara keseluruhannya. Nah memang kalau kita bicara parsial tadi, maka akan terasa biaya itu berat gitu. Tapi kalau kita bicara nanti sampai dengan proses penjualannya, ini kan kita katakanlah belum sampai DME deh, kita bicara metanol kan tadi batubara jadi syngas jadi metanol jadi DME. Nah, kalau kita bicara untuk batubara menjadi metanol aja, harga batubara sekarang itu kan per tonnya sekitar $100 katakanlah. Nah, harga metanol itu referensi saya masih tahun 2018 sih, itu sekitar 200 sampai $300. Nah, bisa dibayangkan untuk margin keuntungan penjualan produk hilir itu 2 sampai 3 kali lipat seperti itu. Jadi dengan mungkin biaya produksi dan pengolahan yang cukup tinggi, asalkan nanti produk hilirnya memiliki nilai tambah yang nilai jual yang lebih tinggi daripada produk batubara raw, itu saya rasa sih masih menutup gitu ya. Oh, iya. Masih tetap untung lah. Masih tetap untung ya Pak untuk pengolahan ini. Iya, karena juga kita kan bicara tentang kalau teman-teman pernah dengar Paris Agreement, di mana kita tidak boleh lagi pakai Ya. energi dari fossil fuel, kemudian juga ada wacana pemerintah untuk mengurangi emisi, kemudian bisa dibilang perusahaan batubara menjadi perusahaan yang sudah sunset. Nah, dengan adanya teknologi-teknologi pengembangan ini tadi diharapkan memang kita tidak hanya menggunakan batubara secara primer gitu ya, raw, tapi kalau sudah diolah itu dan juga dengan tingkat emisi yang lebih rendah, maka bisa dibilang umurnya si batubara sih bisa lebih panjang gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah ini mungkin ada door prize ternyata bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan, ada nanti pertanyaan terbaik. Nanti kita akan menyediakan door prize di sini. Silakan dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Ini saya lihat di audiens ini ternyata banyak juga yang dari instansi luar ya. Oh ini ada dari siapa? Oh ini ada pertanyaan nih Mas. Perkenalkan saya Esa Rahma Astanto dari MGSC STAK Yogyakarta. Izin bertanya, bagaimana karakteristik atau kriteria batubara yang bagus untuk proses gasifikasi? Monggo langsung dijawab Mas. Langsung jawab aja ya? Ya. Oke. Ya, makasih Esa Rama. Jadi kalau kita bicara karakteristik batubara yang bagus, itu kan tadi kalau dari operator gasifikasi sendiri, sebetulnya mereka bisa mengolah batubara apa saja, mulai dari yang rendah, sampai dengan yang sedang, gitu minus. Nah, batubara seperti apa yang bisa diolah? Saya jawab semuanya gitu. Yang bagus seperti apa? Saya jawab juga semuanya. Karena nanti pembuatan pabrik itu by design gitu. Artinya apa? Batubara yang kita punya itu seperti apa, sampaikanlah kepada si operator gasifikasi ini. Nah, si operator gasifikasi itu akan membuat spek pabrik yang benar-benar sesuai dengan karakter batubara yang ada gitu. Nah, makanya tadi saya tekankan bahwa pengusaha atau produsen batubara itu wajib untuk menyampaikan spek batubara yang detail gitu. Jadi spek batubara itu kan ada banyak ya, ada proximat, ada ultimat, as analisis, as fusion temperatur, HGI, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebetulnya kan ranahnya teman-teman geologi semua nih. Nah, ini yang ternyata perlu kita semua pahami dan juga cermatin gitu, bahwa ternyata tidak hanya batubara faktor kualitas parameter proximat saja yang perlu kita ketahui atau pelajari, bahwa ternyata parameter-parameter lain itu juga menjadi faktor yang sangat penting. Nah, jadi pada prinsipnya itu dia bisa apa aja by design asalkan informasi kualitas tadi lengkap dan konsisten gitu. Karena sekali batubara itu tidak sesuai dengan spek, maka dia akan mengganggu kinerja dari si peralatannya seperti itu.
Gimana dari Mas Esa? Sudah terjawab pertanyaannya? Kayaknya sudah ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas dari Stevi dari ITSB. Izin bertanya Mas, apakah UCG dan CBM itu sama? Baik dari cara pengambilan dan lain sebagainya. Monggo Mas untuk dijawab. Oke, kalau tadi yang saya sampaikan tadi ya, ntar saya share lagi. Nah, udah kelihatan ya slide potensi pengembangan. Nah, ini kan yang paling kiri ini adalah coal mine, artinya batu bara itu digali terlebih dahulu gitu. Nah, beda dengan UCG dan juga CBM. Kalau CBM itu dia tanpa menggali si batu baranya gitu. Jadi batu bara masih ada di bawah permukaan bumi. Nah, di sini ada bedanya gitu ya. Kalau UCG itu dia melakukan pembakaran batu bara. Prinsipnya atau konsepnya sama seperti gasifikasi batu bara, tetapi dilakukan di bawah permukaan tanpa menggali si batu bara. Kalau CBM itu dia mengekstrak gas yang terkandung di dalam batu baranya. Jadi kalau kalian tahu ada klit atau retakan batu bara pada batu bara, nah gas-gas metana itu cenderung terikat di permukaan batu bara yang tersimpan di dalam klit-klit batu bara itu tadi gitu. Jadi bedanya adalah kalau UCG itu kita merubah batu bara menjadi gasnya, ambil gas CO dan H2-nya. Tapi kalau CBM kita hanya mengambil gas CH4 yang ada di permukaan batu baranya. Seperti itu. Baik. Gimana dari Mbak Stevi? Sudah terjawab? Stevi ya Pak Stevi. Oh iya Mbak Stevi. Oh ini ada lagi nih yang bertanya lagi Mas. Dari Ahmad Satibi Jamil. Oh ini tadi yang mau bertanya tapi kayaknya nggak jadi. Nih pertanyaannya. Apakah fly ash dan bottom ash dari aktivitas pengelolaan industri batubara dikategorikan sebagai limbah berbahaya dan bagaimana cara untuk menanggulanginya secara ramah lingkungan? Terima kasih. Oke, ini sebenarnya di luar konteks ini ya pembahasannya, tapi nggak apa-apa. Ini saya ada sedikit informasi gitu tentang faba atau fly ash bottom ash. Jadi memang pada awalnya faba ini dikategorikan sebagai limbah B3 di Indonesia. Tetapi yang menarik adalah faba ini justru tidak menjadi limbah B3 di negara selain Indonesia. Kenapa? Karena faba itu ternyata sangat banyak sekali manfaatnya seperti itu. Mulai dari kandungan REE yang ternyata cukup tinggi pada faba, yang mana kandungan ini juga bahkan bisa menyamai kandungan dari REE yang ada di buatan beku. Kemudian faba ini juga bisa dijadikan sebagai katalis untuk percepatan pembusukan sampah, dan juga faba ini juga bisa digunakan sebagai geopolimer. Geopolimer itu semacam sejenis batako tapi dari faba gitu, di mana dia memiliki nilai kekuatan yang cukup baik juga. Jadi info terakhir bahwa faba ini sudah tidak menjadi limbah B3 lagi di Indonesia, sudah ada peraturan dari Kementerian KLHK. Jadi perusahaan bisa melakukan pengolahan faba. Nah, memang nanti masih perlu ada kajian lebih lanjut karena memang ini tidak 100% murni bebas limbah. Memang masih ada efeknya, side effect-nya, tetapi setidaknya side effect inilah yang nanti akan dikelola gitu dan juga diminimalisir, karena itu tadi faba tadi secara pengelolaannya dia ternyata efeknya sangat sangat banyak gitu daripada negatifnya seperti itu. Gimana dari Ahmad Satibi? Apakah sudah menjawab mengenai faba ya tadi? Fly ash bottom. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Mas. Dari Elizabeth, MGSC Print. Dengan melihat keuntungan dan manfaat yang lebih besar dari pengolahan gasifikasi ini dan dari faktor kualitas batu bara yang lebih memungkinkan dalam pengolahan batu baranya yang lebih memungkinkan dalam pengolahan batu bara berupa
produk gasifikasi, apakah kedepannya perusahaan yang bergerak dalam industri batubara seperti PT Baya ini lebih memfokuskan pada produksi gasifikasi ini? Oke, kalau ke depannya saya pikir semuanya akan bergerak ke arah sini ya, terutama bagi perusahaan besar. Karena kenapa saya bilang bagi perusahaan besar, karena untuk bisa mengerjakan proyek ini dan juga bisa mendapatkan nilai keekonomian minimum atau tertentu, itu tentu dibutuhkan volume batubara yang cukup besar gitu. Nah, kalau misalkan batubara ini cuma sedikit, artinya prosesnya menjadi terlalu mahal, maka batubara menjadi tidak ekonomis gitu. Kalau misalkan volumenya sedikit, makanya saya bilang di sini hanya untuk perusahaan besar. Apalagi perusahaan-perusahaan besar ini, terutama perusahaan swasta, itu dia tergabung dalam PKP 2B, yang mana sebagian besar kontraknya itu akan habis. Nah, salah satu syarat bagi pemerintah untuk bisa mendapatkan perpanjangan IUP itu adalah dengan melakukan hilirisasi ini gitu. Makanya tadi ada beberapa perusahaan PKP 2B seperti Adaro, KPC, dan juga Arutmin. Nah, ini sebenarnya menjadi iklim yang sangat bagus gitu ya, karena ternyata dari sisi pemerintah juga sudah memberikan regulasi yang jelas dan juga tegas bagi siapa saja yang akan melakukan hilirisasi gitu. Karena dari sisi pemerintah juga jelas mereka ingin tetap mendapatkan manfaatnya atau royalti gitu ya dari perusahaan-perusahaan batubara gitu. Karena kalau misalkan batubara ini sudah sunset atau di-ban di mana-mana, artinya kita tidak bisa menjual batubara secara raw, maka salah satu-satunya jalan adalah dengan menjual produk turunannya gitu, apakah dalam bentuk listrik ataupun produk-produk hilir batubara seperti itu. Nah, memang ini untuk ke sana diperlukan kajian yang matang gitu ya, terutama dari sisi keekonominya seperti itu. Karena kan ini kan bisa dibilang kalau sekarang PTBA ini merupakan kerjasama bilateral antar dua negara ya, dari Indonesia dan juga Amerika gitu. Jadi sebisa mungkin memang secara nilai keekonomianya harus jelas gitu, dari hulu ke hilirnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya. Ada satu pertanyaan terakhir nih dari Anka. Ini pertanyaan, berapa persen efisiensi dalam proses gasifikasi yang dilakukan untuk mengurangi pengotor dalam batu bara? Oke, kalau efisiensi saya balik kepada tipe gasifier-nya tadi ya, ada in-drain, fixed, dan fluidized. Nah, ini memang dari masing-masing tipikal gasifier atau alat gasifikasinya itu dia berbeda-beda. Kalau dari yang saat ini sedang kami kerjakan, itu kan kami bekerja sama dengan AP, di mana AP ini dia menggunakan gasifikasi tipe in-drain flow yang dry fit. Nah, itu untuk yield atau produk batubara yang dikonversi menjadi metanol ke DME itu sekitar 20%-an gitu. Nah, saya rasa in-drain flow ini merupakan salah satu teknologi yang paling bagus gitu ya, karena dia menggunakan suhu yang sangat tinggi sekali sehingga si partikel batubara ini benar-benar terurai secara sempurna gitu. Yang mana nanti karena dia terurai secara sempurna, maka pengotor-pengotor atau selain gas tadi yang beda massa jenisnya dia akan terpisah gitu. Nah, makanya dia lebih baik. Nah, beda lagi kalau kita menggunakan fixed bed tadi gitu, karena dia suhunya lebih rendah sehingga si batubara ini tidak terubah menjadi gas secara sempurna. Makanya dia masih banyak sekali produk turunannya. Nah, produk turunan inilah yang walaupun mungkin tadi produknya ada yang bentuknya minyak seperti ya, tapi itu sebenarnya adalah pengotor gitu di dalam gas. Karena kita bicaranya adalah kemurnian gasnya seperti itu. Baik, Pak. Oh, ternyata ini ada beberapa pertanyaan lagi nih, Pak. Jadi kira-kira masih bisa dijawab nggak ini, Pak? Untuk pertanyaan dari Boleh, audiens boleh. kita. Kalau waktunya masih ada, silahkan, nggak masalah. Oh ya. Oke, kita ini ada pertanyaan dari Fikri MGSCUNG. Saya mau menanyakan mengenai perbedaan dari LPG dan DME yang merupakan hasil dari gasifikasi batu bara. Nah, itu seperti apa, Pak? Oke, LPG dan DME itu kan secara sumbernya beda ya. Kalau LPG kan dari minyak, kalau DME dari batu bara di metal ether. Nah, memang secara peruntukannya dia sama untuk kebutuhan industri rumah tangga dan juga industri-industri yang lainnya yang membutuhkan panas. Tetapi memang ini pernah dijelaskan kalau tidak salah oleh Tekmira atau Badan Geologi seperti itu.
kalau kita mau beralih ke DME itu maka diperlukan juga peralihan atau perubahan kompornya gitu. Karena kompor untuk LPG dan kompor untuk DME ini beda gitu. Walaupun sama-sama menghasilkan panas. Nah, tetapi ternyata kalor yang dihasilkan itu tidak jauh berbeda gitu. Artinya apa? Artinya kita bisa beralih. Ya, mohon maaf, ini kayaknya ada terkendala jaringan pada pemateri kita. Jadi mohon sabar. Ya, sampai mana tadi ya? Yang penggunaan kompornya Pak, mungkin di. Oke, penggunaan kompornya. Jadi itu maksudnya ketika kita akan melakukan substitusi dari LPG ke DME itu nggak hanya serta-merta kita mengubah, oh kita ganti nih tabung gas LPG jadi tabung gas DME, tapi juga diperlukan penggantian kompornya karena ternyata kompornya itu beda gitu untuk memunculkan potensi optimal dari masing-masing sumber itu kompornya beda. Jadi kompor LPG sama kompor DME itu beda. Nah, makanya ini dibutuhkan dukungan berbagai pihak, tidak hanya perusahaan batubara sebagai penggali batubaranya, kemudian Pertamina sebagai distributornya, kemudian pemerintah sebagai regulatornya, tetapi juga yang lain-lain juga seperti itu. Jadi untuk saat ini sih sudah ada penelitian dari teman-teman Tekmira atau Badan Geologi mengenai perbandingan gitu antara panas yang dihasilkan dari si LPG dan juga panas yang dihasilkan dari DME. Tapi memang untuk menghasilkan panas yang baik itu spek kompornya berbeda gitu. Jadi mau tidak mau memang harus diganti. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Stepi Tambunan. Oh, dia bertanya lagi. Apakah gasifikasi ini bisa mengimbangi kebutuhan energi yang efektif dan ekonomis terkhusus untuk keadaan industri 4.0 yang membutuhkan energi dalam jumlah besar ke depannya di Indonesia? Oke, kalau kita bicara industri 4.0 ini nanti arahnya kemana ya? Kalau misalkan arahnya ke arah industri listrik, maka kita larinya adalah batu bara yang dikonversi menjadi listrik tetapi untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, kalau kita bicara tentang kebutuhan energi yang ekonomis untuk industri rumah tangga, maka jawabannya bisa sekali gitu. Karena cadangan kita tadi udah saya tampilkan ada sekitar berapa miliar tadi ya. Itu rata-rata batu bara itu kualitasnya rendah gitu atau 30% itu batu bara kualitas rendah. Nah, kalau kita bicara kualitas rendah, sekarang itu harganya tuh nggak seberapa gitu. Dengan fluktuasi harga batu bara yang sangat tinggi, maka sekalinya harga batu bara jatuh, maka pasti akan banyak sekali tambang-tambang yang tutup. Nah, kalau tambang tutup ini memang tidak bisa disalahkan dari sisi pengusahanya, mereka harus menutup karena biaya untuk menggali tambang batu bara dengan kualitas batu bara yang rendah itu lebih besar gitu kalau misalkan harganya sangat rendah sekali. Nah, beda cerita kalau misalkan si batu bara kelas rendah ini sudah dikonversi menjadi produk turunan, katakanlah DME ini gitu. Jadi harga dari DME ini tadi itu bisa setidaknya lebih kompetitif gitu daripada kalau kita menjual batu bara secara raw material. Nah, tapi kalau misalkan tadi pertanyaan mengarah ke industri 4.0 di mana 4.0 ini kan berarti kan lebih ke digital ya. Kalau kita bicara digital itu lebih kepada kebutuhan listrik. Nah, ini menarik. Nah, saya malah justru mengasih insight gitu ya, atau mungkin logika. Kenapa Chinese itu atau China itu dia bisa memproduksi barang-barang yang murah, bahkan murahnya murah sekali gitu kan. Nah, fun fact-nya adalah produksi Cina itu dalam setahun itu sekitar 2 miliar ton setahun. Tetapi mereka masih membutuhkan batu bara impor dari Indonesia. Kenapa? Karena ternyata produksi batu bara yang sudah sedemikian besar itu tidak menutup kebutuhan batu bara untuk listrik nasional mereka gitu. Karena industri mereka maju sangat cepat itu didukung oleh faktor didukung oleh listrik yang sangat murah, di mana
salah satu penghasil listrik yang murah itu dihasilkan dari batu bara. Makanya mereka membutuhkan batu bara yang sangat besar sekali untuk mendukung industri mereka dalam negeri seperti itu. Maka mereka bisa menghasilkan barang-barang yang relatif lebih murah karena memang secara produk energi yang dibutuhkan itu sudah murah sekali. Itulah menjadi kalau misalkan kita bicara tentang industri 4.0-nya seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Baik. Bagaimana dari Mbak Stepi? Apakah udah menjawab? Ini ada pertanyaan lagi dari Aprian Trisatriadi, MGSJ, Aprian Jakarta. Mau bertanya, gasifikasi ini masih pada tahap penelitian. Terus kalau untuk di Indonesia sendiri, tahap gasifikasi sendiri sudah sampai mana? Apakah sudah gasifikasi di Indonesia sendiri sampai ke tahap perhitungan untung dan rugi, tahap komoditasnya? Oke, kalau untuk tahap penelitian memang sudah banyak, bahkan tadi yang sampai dengan konversi kompor DME juga itu sudah merupakan tahap penelitian yang mungkin skala komersil tapi masih skalanya pilot project gitu. Nah, kalau yang untuk benar-benar untung dan rugi itu memang harus dalam skala perusahaan ya. Katakanlah ini tadi yang saya sebutkan ada 4, ada PTBA, Arutmin, KPC, sama Adaro. Nah, itulah karena kita bicaranya bisnis to bisnis, bahkan mungkin B2B ya, bahkan G2G juga, maka ini benar-benar harus jelas sisi untungnya. Karena kalau misalkan nggak untung, ya pasti pemerintah nggak akan mendukung gitu kan. Dan juga ini juga proyek ini juga dilakukan dalam rangka untuk substitusi barang yang juga mahal gitu, LPG seperti itu. Nah, kalau misalkan ini nggak untung, pasti nggak akan jalan gitu PTBA. Seperti itu sih kalau yang bisa saya sampaikan. Nah, sementara ini kita masih terus jalan, kita masih berusaha walaupun mungkin masih ada perlu beberapa adjustment atau belum final, tetapi secara umum sih proyek ini masih jalan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Aprian Trisatriadi sudah menjawab. Ini ada pertanyaan lagi dari Nabila Rizky dari IST Aprian Yogyakarta. Bagaimana metode analisa kualitas batu bara yang digunakan oleh PT Bukit Asam? Oh. Kalau metode analisis kualitas standar ya, kan sudah ada standarnya tuh dari ASTM, American Standard gitu ya, for testing. Jadi ya sebetulnya sih lebih kepada uji analisis lab biasa sih. Ya katakanlah ada standar ya, ada Proximate, itu ada VM, FC, AS Content, kemudian ada TM, IM, kemudian ada Ultimate Analysis, CHONS, lalu ada AS Analysis, yang cukup banyak ya. Jadi intinya adalah kami dari produsen batubaranya itu, dari si pengusahanya itu memberikan informasi yang clear and clean gitu. Artinya tidak ada bias nanti di masa yang akan datang. Nah, karena kalau kita geologis gitu ya, saya sebagai geologis, sebagai eksplorasionis itu kan mendapatkan data itu kan berdasarkan data titik bor. Katakanlah dalam satu kotak gitu kan kita tidak mungkin melakukan pengeboran di seluruh area itu kan, tetapi ada apa namanya jarak antar titik bor yang akan kita gunakan karena juga terkait biaya. Nah, itulah yang harus di antara jarak antar titik bor itulah yang perlu kita pastikan kualitasnya seperti itu, dengan pendekatan interpolasi seperti itu. Jadi memang kalau secara metode sama aja seperti yang sudah-sudah, tinggal kita uji di laboratorium, kita mendapatkan hasilnya. Nah, nanti tinggal hasil interpolasinya seperti apa gitu. Apakah memang ada penurunan tren penurunan pada area tertentu yang tidak ada titik bornya atau seperti apa? Apakah ada kenaikan dan seterusnya. Itu yang perlu kita cermatin gitu dalam membuat spek batubara yang akan kita berikan kepada operator gasifikasi supaya nanti dari si operator juga dia terinformasi secara baik gitu ya. Jadi nanti ketika dia membuat range minimum dan maksimum untuk pabriknya itu dia tidak di luar dari batas range yang sudah diberikan, sehingga nanti benar-benar proses pengolahan itu sesuai dengan spek yang sudah ditentukan di awal seperti itu. Baik, terima kasih dari jawabannya Mas Duki. Mungkin dari Mbak Nabila sudah menjawab pertanyaannya.
Oh, sudah. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Pak, pertanyaan dari teman-teman audiens. Mungkin saya Itu akan Mas Ahmad membacakan Fabreza itu mau rangkuman tanya kayaknya. Ahmad Fabreza. Oh, iya, Resen. Monggo dari Kahim, Ahmad Fabreza. Ya Pak, terima kasih Pak Dwiki. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Ahmad Sari, nama panggilan Reza. Menanggapi tadi Pak, bukan menanggapi, izin bertanya Pak, eh, mengenai segi pemerintah sendiri Pak, yang akan mengoptimalkan energi terbarukan di tahun 2025. Nah, itu kan ada transisi untuk energi fosil menjadi energi terbarukan di tahun 2025 sama komitmen pemerintah kan untuk mengurangi emisi karbon di tahun 2030-nya. Nah, kalau menurut Bapak tuh Pak dari segi budaya orang Indonesia sendiri, sosial budaya orang Indonesia sendiri yang biasanya nih menggunakan energi fosil untuk apapun masalah itu pasti kan menggunakan energi fosil. Untuk melihat dari segi sosial budaya orang Indonesia sendiri, dari teknologi gasifikasi ini apakah mampu gitu Pak sosial budaya Indonesia mentransisi antara yang biasa kita menggunakan energi fosil ini menjadi kebutuhan energi terbarukan dilihat dari segi gasifikasi ini Pak. Apalagi kan teknologi gasifikasi itu dinilai baru dan turunannya itu peralatannya pasti kan membutuhkan metode yang baru lagi seperti motor atau gasnya motor dieselnya itu kan membutuhkan teknologi yang baru lagi. Untuk sosial budaya masyarakat orang Indonesia sendiri Pak, bagaimana menanggapi hal yang demikian tentang transisi gasifikasi itu sendiri Pak? Terima kasih Pak. Oke, makasih Mas Ahmad Fabreza. Kalau tadi bicara tentang gasifikasi coal to DME, itu maka saya akan bicaranya larinya ke arah industri rumah tangga. Kalau seperti itu, menurut saya sih tinggal bagaimana pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarananya gitu. Karena balik lagi ya, kalau untuk masyarakat, untuk hal-hal seperti ini yang istilahnya kita gunakan sehari-hari, kalau misalkan itu disediakan oleh pemerintah dan itu secara langsung secara masif gitu kan, itu menurut saya sih tidak ada masalah seperti itu. Karena teknologi ini lebih susahnya itu waktu proses pengolahannya gitu. Tapi kalau sudah jadi barangnya itu ya udah tinggal ganti aja gitu, tabungnya dari LPG ke DME, kompornya dari LPG ke DME, udah selesai seperti itu. Tinggal nanti sosialisasinya aja. Karena memang pasti akan ada perbedaan ya dari sisi efektivitas panas yang dihasilkan. Tapi saya rasa kalau misalkan pemerintah berkomitmen untuk benar-benar beralih dari LPG ke DME, sih bisa-bisa aja seperti itu. Nah, saya juga mungkin sedikit menyentil tentang batu bara yang nanti mulai tahun 2025 itu mulai dikurangi porsinya juga ya. Nah, ini lebih kepada energi listrik gitu. Nah, memang kalau kita sebenarnya ini yang susah gitu. Bagaimana untuk menghasilkan listrik tapi bukan dari batu bara istilahnya lah ya. Karena kalau dari batu bara itu kan pasti PLTU kan di mana-mana pasti ada penolakan seperti itu. Tapi sayangnya adalah batu bara ini masih menjadi sumber energi yang paling murah dibandingkan energi yang lain, baik itu panas bumi, baik itu solar panel atau yang lainnya yang tergolong energi baru terbarukan. Nah, ini yang justru menjadi istilahnya tuh tantangan tersendiri bagi pemerintah, bagaimana cara untuk mensosialisasikan hal ini ke masyarakat. Karena saya punya teman di bidang panas bumi, mereka juga punya pembangkit listrik tenaga panas bumi, toh ternyata juga itu masih ditolak gitu sama masyarakatnya gitu. Nah, padahal panas bumi sendiri secara investasi dia mahal, secara listrik per kWh-nya itu juga masih lebih mahal, masih jauh lebih mahal daripada batu bara. Nah, batu bara ini memang nggak mungkin dia paling murah gitu. Nah, itulah yang saya rasa perlu secara sistematik dan juga dukungan seluruh pihak gitu ya, nggak cuma dari sisi pemerintah deh, mungkin dari kita sebagai mahasiswa juga terutama yang geologi yang ngerti gitu kan, harus mulai sedikit banyak mengedukasi ke masyarakat ya, paling gampang dari keluarga dulu. Nah, itu nanti kita semuanya lah sebagai yang paham gitu kan tentang energi yang ada di dalam kandungan bumi, orang-orang geologi gitu kan. Nah, itu yang kita seharusnya menjadi salah satu agen untuk mensosialisasikan itu gitu. Jadi supaya nanti perubahan
atau apa sih istilahnya itu, peralihan dari penggunaan energi yang lama ke yang baru itu lebih baik gitu, dan tidak ada penolakan dan sebagainya gitu sih. Gimana dari Mas Ahmad, Pak Breza? Itu Apakah Pak, sudah berarti terjawab? untuk rekan-rekan yang 2025 lulus berkecimpung di dunia batubara, gas saja terus ya Pak? Iya, harus. Jadi memang kalau kita lihat gitu ya, ternyata batu bara itu nggak cuma sekedar gali, jual, bakar jadi listrik, enggak. Ternyata ada banyak sekali hal yang masih bisa diekspor lagi gitu. Dan juga saya baru 5 tahun bekerja di dunia ini dan saya cukup amazed gitu. Ternyata masih banyak hal yang belum saya tahu gitu. Walaupun saya udah 5 tahun di sini. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua partisipan yang bertanya, dan terima kasih juga sekali lagi dari Mas Dwiki atas pemaparan materi dan diskusi tanya jawabnya tadi. Memang sangat menarik ya pembahasan mengenai gasifikasi ini. Apalagi di era yang sekarang ini, di mana kita membutuhkan energi. Nah, gasifikasi ini bisa menjawab tuh suatu tantangan baru untuk kita. Nah, mungkin bisa ditutup Mas materinya kalau semisal ini. Closing ya. Ya, Ya, jadi sebagai closing statement, ternyata memang ada banyak sekali potensi yang bisa digali gitu ya dari batu bara. Seperti yang saya jelaskan tadi dalam materi, ada gasifikasi, ada likuifaksi, ada briquetting, cold slurry, yang mana mungkin secara terdengar di telinga itu jarang, tetapi setelah kita tahu ternyata ada banyak sekali hal yang bisa diekspor dari batu bara itu sendiri. Walaupun memang batu bara termasuk dalam batu bara yang bersifat kotor, energi kotor, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata muncul teknologi-teknologi yang modern yang ternyata bisa mengubah batu bara itu relatif menjadi lebih bersih, atau clean coal teknologi, di mana ternyata hasil dari clean coal teknologi ini sendiri dia bisa menghasilkan produk hilir yang mana dia memiliki nilai tambah daripada apabila kita menjual atau memanfaatkan batu bara secara raw material. Jadi harapan saya mungkin kepada teman-teman gitu ya, terutama yang masih di perguruan tinggi, jangan menganggap bahwa batu bara itu gampang. Saya dulu waktu kuliah itu terus terang menganggap batu bara itu yang paling gampang gitu. Makanya saya milihnya kalau nggak minyak itu pasti mineral, kan seperti itu. Tapi ternyata setelah saya terjun langsung di dalam dunia industri batu bara, ternyata batu bara itu nggak semudah itu gitu, seperti yang disampaikan di perkuliahan. Ternyata ada banyak sekali hal yang belum saya tahu dan masih bisa sangat diekspor lebih banyak lagi ke depannya. Mungkin itu kalau dari saya sih mungkin titip gitu ya, untuk ya tadi saya bilang mensosialisasikan bahwa ternyata batu bara itu tidak selalu memberikan negatif efek, tapi ternyata masih banyak lagi potensi-potensi positif yang bisa dihasilkan. Mungkin demikian Mas Agus Setiawan. baik. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Dwiki atas penyampaian materi. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi, Mas. Mungkin di webinar atau di forum apa yang lain. Siap. Mungkin saya akan membacakan rangkuman atau ringkasan dari materi kita pada webinar pada siang hari ini. Jadi yang pertama itu mayoritas batubara nasional ini dijual secara ekspor, sehingga Indonesia menjadi negara eksportir terbesar di dunia untuk batubara. Saat ini pemerintah sudah berusaha dalam mengelola batubara sehingga batubara tidak hanya dibakar tetapi ada produksi lanjutan, yaitu nah ini ada beberapa produk turunan tuh dari batubara. Itu ada briquet batubara, coking, kual likuifaksi, kual gasifikasi, dan campuran batubara air. Nah, itu merupakan turunan dari batubara. Nah, jadi untuk pemilihan metode gasifikasi ini didasarkan pada karakteristik batubara,
performa gasifier, dan pengolahan operator gasifikasi. Nah, untuk spesifikasi dari kualitas batubara yang detail, ini itu akan menentukan desain pabriknya, di mana ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk menentukan gasifikasi ini. Di antaranya itu ada dari kondisi geologi lokasi pabrik gasifikasi dan ada perjalanan kualitas batubara. Nah, mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator memohon maaf jika mungkin selama saya memandu acara ini ada salah kata atau salah perbuatan. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman TST Akprin. Iya Mas, sama-sama. Oke, saya izin live ya. Terima kasih Mas. Terima kasih semuanya, izin live. Masih harus bekerja. Siap, semangat Mas. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Baik, untuk teman-teman sekalian, link presensi udah ada di kolom chat. Mungkin bisa presensi dulu. Ya, menarik sekali ya pembahasan dan diskusi kita kali ini. Semoga ilmu yang telah dibagikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Khususnya untuk kita yang masih menempuh dunia perkuliahan, agar sedikit membantu tentang bagaimana gambaran nantinya di saat kita sudah memasuki dunia kerja. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Abu Setiawan dan Bapak Pemateri Muhammad Dwiki Satrio Wicaksono ST yang telah bersedia menjadi moderator dan pemateri kita dalam acara webinar nasional dengan tema potensi sumber daya dan karakteristik batubara untuk gasifikasi. Dan juga diucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, kakak-kakak, teman-teman, dan semua yang sudah berpartisipasi dalam acara kita kali ini. Tak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Saya sebagai MC webinar nasional dengan tema potensi sumber daya dan karakteristik batubara untuk gasifikasi, memohon maaf kepada hadirin apabila selama pelaksanaan terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Semoga ilmu yang kita dapatkan di acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mungkin kita akan menutup acara webinar kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya teman-teman. Sekian dari kami. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, kita masuk di acara terakhir. Maaf. Acara terakhir yaitu dokumentasi. Mungkin bagi teman-teman sekalian bisa untuk on cam. Mungkin untuk teman-teman. Ayo teman-teman, on cam teman-teman, biar ada kenang-kenangan. Oke, mungkin bisa langsung menghitung ya. Oke, saya pimpin ya teman-teman. Ya mungkin masih nunggu dulu yang lain. Yuk, monggo. Yuk guys. Kenangan guys. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan telah mampir di webinar kami. Tunggu webinar-webinar seri selanjutnya lagi. Ayo guys, kita on cam dulu biar ada kenang-kenangan. Ada berapa slide nih? Oke. Ada 2 ya. Oke, yang lain? Gimana yang lain? So, kita mulai saja. Oke, langsung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi.
1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman semua atas partisipasinya. Ya, jadi mungkin saya mengingatkan lagi, jadi teman-teman bisa mengisi presensi ya di link yang telah saya bagikan di kolom chat. Nah, setelah teman-teman mengisi presensi itu otomatis untuk sertifikatnya bakalan terkirim ke email teman masing-masing. Jadi mungkin seperti itu untuk prosedurnya. Terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari webinar tadi bisa bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk kedepannya sebagai JEOS. Oke, sekian dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.